Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'il huda wa nahana an ittiba'in nafsi wal hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil huda wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan inayah, taufik, hidayah dari Allah, kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Tanpa inayah dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tanpa taufik dari Allah, kita tidak bisa bergerak untuk berbuat taat. Jadi perkumpulan kita pada malam hari ini adalah merupakan himpunan daripada inayah, hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri bersama-sama. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau dan orang-orang yang dapat petunjuk. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-113 dari surah-surah Al-Quran, suratul Falaq, yaitu surat yang bernama Al-Falaq, yang diawali dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Makiyatun wa fi qaulin madaniyatun. Surat Al-Falaq ini atau Qul a'udzu birabbil falaq ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan menurut satu kaul yang lain, dan ini yang mu'tamad, bahwa ini surah turunnya di Madinah sesudah beliau hijrah. Wa ayatuha khamsun, dan ayat-ayatnya ini surah sebanyak 5 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan surat Al-Falaq ini. Sebagaimana kita mengetahui bahwa sebelum surat Al-Falaq ini adalah surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, dan yang terakhir adalah surat An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini merupakan satu surah daripada rangkaian 3 surah yang sangat banyak fadilat dan keutamaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda li ba'di ashabi, iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain thalathan yakfika min kulli syai. Ujar Nabi kita kepada sebagian sahabat beliau yang ada pada waktu itu, Iqra, bacalah Qul huwallahu ahad sampai habis, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, dan Qul a'udzu birabbin nas sampai habis juga.
3 kali. Yakfika min kulli syai, mencukupkan dia akan engkau dari tiap-tiap sesuatu. Maksudnya tiap-tiap sesuatu yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Andai kata kita ada mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi, nah hendaklah kita bersedia dengan membaca surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas 3 kali. Itu merupakan perlindungan dari segala macam yang tidak diinginkan. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Qul Huwallahu Ahad wal mu'awwidzatain 3 marrat idza akhadha madja'ah fa idza qubida syahida wa in asha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas ketika dia hendak tidur, artinya hendak guring, baik siang baik malam, hendak guring, bacaan dulunya 3 surah ini. Fa'idza qubida syahida, andai kata di dalam tidurnya itu dia wafat atau mati, maka dia mati syahid. Wa in asha maghfuran lahu, dan jika dia hidup, artinya kada mati, asha maghfuran lahu, hiduplah dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hendak guring tadi membaca 3 surah ini, amunnya mati untung syahid, amunnya kada mati untung juga dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat 3 surah nang dibaca sebelum guring. Masih banyak lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan surat Al-Falaq ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa pendapat ahli tafsir tentang sebab turun ini surah. Salah satunya, ruwiya anna Jibril alaihi salam atahu wa qala inna ifritan minal jinni yakidu faqala idza awaita ila firashik qul a'udzu birabbi as-suratain. Bahwa Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril itu mengabarkan kepada Rasulullah bahwa jin ifrit akan memperdaya engkau wahai Muhammad. Maka apabila engkau hendak tidur, maka bacalah 2 surah, Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu perlindungan daripada kemasukan jin, perlindungan daripada kanapulasid, perlindungan daripada kasurupan dan macam-macam yang bersangkut paut dengan jin ini. Hendak guring, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Kada berbuat Qul Huwallahu Ahad. Nah, ditambahi bagus lagi. Hendak guring ditambahi pulang Qul Huwallahu Ahadnya, double perlindungan daripada segala macam, ditambah tadi diampuni dosanya. Nah, ada pun lagi di antara ahli tafsir yang mengatakan bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas ini diturunkan adalah sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi. Nabi kita disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Ini ahli sihir, orang Yahudi. Dan Rasulullah sebagai manusia bisa kena sihir, sebagaimana beliau waktu peperangan terluka, dipatahkan orang kafir gigi beliau. Sebagai manusia beliau bisa terjadi yang demikian.
Tetapi bagaimanapun hebatnya seorang penyihir, tidak akan bisa mematikan Rasulullah, tidak akan bisa mengganggu akal dan ibadah Rasulullah. Cuma yang kena cuma jasmani beliau. Orang menyihir padahal supaya mati, tapi itu kada bisa, karena Allah sudah memelihara beliau. Orang Quraisy pernah menyihir supaya Nabi Muhammad itu gila, kada mampan, karena gila berkaitan dengan akal. Nah, yang beliau itu kena sihir adalah jasmaninya, lalu beliau sakit jasmani. Bermacam-macam pendapat yang menyatakan berapa lama sakitnya beliau terkena sihir itu. Nah, beliau sakit, disebutkan di dalam beberapa tafsir, washtadda alaihi dzalik thalathu layal, washtadda alaihi dzalik thalatha layalin panazalatil muawwidatani lidzalik. Bersangatan sakitnya Rasulullah itu 3 hari 3 malam, maka turunlah surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ini. Jibril di sini mengatakan bahwa engkau wahai Muhammad disihir oleh seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Wa akhbarahu Jibril bimaudhi'is sihir. Di mana letaknya orang menyihir itu? Ujar Jibril, andaknya di anu. Dan silahkan cari. Nabi kita mengutus Sayyidina Ali, mengutus Talha dan kawan-kawan untuk mencari tempat yang dikatakan oleh Jibril tadi. Nah, begitu sampai ke tempat itu, ternyata di situ ada sebuah sumur. Ditajuni sumurnya, ditimba sumurnya, sehingga ada di dalam sumur itu semacam boneka manusia, diikat dengan 11 ikatan dan ditusuk dengan beberapa jarum. Nah, disampaikan barang tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bentuk sihir yang dilakukan oleh Labid bin A'sam tadi, dan sihir itu akhirnya hilang. Nabi kita diperintahkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas tadi. Nah, itu antara lain sebab turunnya ini surah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Rasul, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Qul, katakan hai Rasul, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Nah, kenapa subuh itu dibuat di sini? Kadang menciptakan langit, kadang menciptakan bumi, tapi menciptakan subuh. Nah, ini mengisyaratkan bahwa subuh itu kan awal siang, sebelumnya nih gelap gulita, sebelumnya malam, datang subuh. Nah, ini awal siang, terang benderang. Nah, hubungannya apa? Orang yang berada dalam ketakutan, baik ketakutan disihir, baik ketakutan bencana alam, baik ketakutan apa, itu sama dengan malam gelap gulita. Begitu dia mengamalkan 2 surah ini, maka dia akan aman, dia akan selamat, sebagaimana terang benderangnya subuh itu menghilangkan malam tadi. Nah, itu hubungannya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Rasul, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Orang tuh ketakutanan, sudah siang, ampih takutan laluan. Nah, sama halnya orang takutan, begitu membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka akan terlindungi daripada yang ditakutkan itu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Umum, dari kejahatan makhluk, kejahatan binatang,
kejahatan jin, kejahatan apapun. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh dari kejahatan makhluknya. Jadi itu umum mengaran makhluk. Nah, ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah mulai gelap gulita. Nah, malam ini seringkali timbul hal-hal yang ditakutkan. Orang bisa melapas sihir waktu malam, jin-jin keluaran waktu malam, segala macam yang dikhawatirkan timbul waktu malam. Nah, makanya Allah menyebut wa min syarri ghasiqin idza waqab, berlindung dari kejahatan malam apabila dia sudah mulai gelap gulita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Uqbah bin Amir, beliau berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di antara Juhfah dan Abwa. Uqbah menceritakan, idza ghasyiyana rihun muzlimatun syadidah, tiba-tiba sewaktu kami berjalan bersama Rasulullah, tiba-tiba meliputi akan kami angin kencang yang gelap gulita. Angin ribut, kedap. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bi a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Maka Rasulullah berlindung dengan dua surah ini kepada Allah, a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa yaqul, dan berkata Rasulullah, ya Uqbah, wahai Uqbah, ta'awwadz bihima, berlindunglah engkau dengan dua surah tadi. Nah, jadi di sini artinya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ini baik dibaca sebagai perlindungan daripada makhluk Allah secara umum, dan terutama di sini disebutkan adalah seperti angin ribut dan macam-macam itu. Kita misarahatan bakapal laut, nah gelombang mulai ganal, kita timbul rasa khawatir, baca qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Kita naik pesawat, di pesawat cuaca buruk, pesawat pina bergoyang, nah baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu perlindungan yang paling baik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir pada yang meniup pada buhul-buhul ikatan. Nah, jadi yang terjadi pada Rasulullah SAW adalah boneka, dijaratnya boneka itu 11 jaratan, diikatnya sekali, diikatnya pun di atas 2 kali sampai 11 ikatan. Nah, imba diikat kan dibacakan mantra-mantra oleh tukang sihir nih, lalu ditiup. Nah, makanya nafasatil uqad, nafasati fil uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir yang meniup pada buhul-buhul ikatan itu. Jadi surah ini bagus dibaca untuk secara umum kejahatan makhluk, tapi wabil khusus untuk kejahatan malam yang sudah gelap gulita. Yang kedua, untuk kejahatan penyihir-penyihir itu. Dan mazhab ahlu sunnah menyatakan bahwa sihir itu ada. Sihir itu ada. Apa guna sihir? Orang sihat bisa jadi sakit. Orang yang asalnya sayang bersayangan jadi bermusuhan. Orang asalnya berdagang payu jadi kada payu. Orang asalnya katuju jadi benci. Nah, di sihir itu ada
Dan Allah pun menyatakan itu ada, dan Allah memberikan cara berlindung supaya jangan kena sihir tadi. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki bila mana dia dengki. Jadi qul a'udzu birabbil falaq dan sambungannya qul a'udzu birabbin nas, ini perlindungan untuk segala macam kejahatan makhluk, terutama kejahatan di malam hari. Yang kedua, kejahatan penyihir. Yang ketiga, kejahatan dari orang-orang yang iri dengki. Nah, orang iri dengki ini bisa menyihirnya karena kahirian, kedengkian diupahakannya. Orang iri dengki bisa memukul, orang iri dengki bisa memfitnah, menggibah, orang iri bahkan bisa membunuh. Makanya Allah menyuruh kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, kalau kita berdagang misal payu, khawatir disihir orang jadi pada payu lagi, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas di dagangan itu, tiap hari baca, akan terhindar daripada sihiran-sihiran yang jahat itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki bila mana dengki. Dan dengki ini adalah awwalu maksiatin bis sama wa awwalu maksiatin fil ard. Dengki itu awal maksiat yang ada di langit, awal maksiat yang ada di bumi. Di langit siapa? Iblis. Iblis itu merasa dirinya baik, merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya ahli ibadat. Ternyata Allah menyuruh malaikat sujud kepada orang hanyar Nabi Adam. Iblis dengki. Nah, itu awal maksiat yang ada di langit. Sedangkan di bumi, hiri dengkinya Qabil kepada Habil. Nah, Qabil dapat bini orang dunia, sedangkan Habil dapat bini orang surga. Kalau nang kakak ini dengki, akhirnya apa? Membunuh. Nah, itu kejahatan orang yang dengki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian hukama berkata, barazal hasid rabbahu min khamsati awjuh. Orang yang dengki itu menentang Tuhan dari 5 sisi. Yang pertama, awwaluha annahu abghadha kulla ni'matin zaharat ala ghairi. Pertama, orang dengki itu membenci tiap-tiap nikmat yang timbul atas orang lain. Bila orang itu dapat nikmat, ini kada ketuju. Nah, yang kedua, annahu sakhitun li kismati rabbih, bahwa dia itu keberatan, kada senang pembagian Tuhan. Kan Tuhan sudah membagi, ini dapat sekian, ini dapat sekian, ini kada senang pembagian Tuhan itu. Sakhitun li kismati rabbih. Yang ketiga, annahu yu'anidu fi'alallah, bahwa dia itu menentang perbuatan Allah. Ini jadi sugih, Allah namanya gihakan. Ini jadi alim, Allah nama alimakan. Kenapa maka kada ketuju? Kenapa maka keberatan? Kenapa? Maka itu perbuatan Allah. Jadi menentang. Rabi'uha, yang keempat, annahu yuridu khidlana man ikhtar Allah. Dia menghendaki kehinaan orang yang dipilih Allah. Allah memilih ini dapat rezeki, ini yang dapat ini. Itu pilihan Allah. Inya hendak menghinakan orang yang dipilih Allah itu. Yang kelima, annahu a'ana wallah iblis, bahwa dia itu adalah menolong hamba Allah iblis. Dengan adanya inya dengki kepada orang, iblis suka. Mbak, aku bertambah kawan ya iblis ada. Jadi kejahatan dari orang yang dengki itu sangat membahayakan. Kita disuruh berlindung dengan membaca surah ini.
Nah, kemudian selanjutnya surah yang terakhir dari Al-Quran, penamatan artinya surat An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum kita akhiri, kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk Al-Habib Al-Qutub Abdul Qadir As-Sagaf yang meninggal dunia semalam di Jeddah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Habib Abdul Qadir As-Sagaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim